Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Ica di Bimbel UTBK kelas 11 IPS, di mana hari ini kita akan mempelajari mengenai permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan elastisitas. Seperti yang sudah kalian kerjakan tadi, hanya ada 5 soal karena hitung-hitungan, jadi akan kita bahas cara menyelesaikannya pada video kali ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga video ini bisa membuat kalian lebih paham, lebih mengerti mengenai materi yang Ibu sampaikan. Baik, berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi hitung-hitungannya, pembahasannya, sedikit Ibu akan jelaskan mengenai permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan elastisitas. Nah, pertama mulai dari permintaan. Permintaan ini adalah jumlah barang yang diminta dalam waktu tertentu pada tingkat harga tertentu. Nah, itu untuk yang permintaan. Jadi, lambangnya dia adalah QD. Q itu dari kuantitas, D-nya adalah demand atau permintaan. Jadi, lambangnya adalah QD. Lalu, penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Nah, penawaran lambangnya adalah QS. Q-nya adalah quantity atau kuantitas, S-nya adalah supply atau penawaran. Nah, harga keseimbangan adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran, ya, atau kesepakatan harga yang terjadi saat si penjual dan pembeli mengalami kesepakatan. Oke, nah elastisitas adalah tingkat kepekaan perubahan barang dan jasa karena adanya perubahan harga. Jadi, barang X misalnya, ketika harganya naik, nah jumlah barangnya itu ngaruh nggak sih? Nah, ketika barang X-nya lagi turun harganya, nah itu mempengaruhi nggak sih? Nah, itu yang disebut dengan elastisitas. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada fungsi penawaran. Ya, di sini ada fungsi permintaan. QD sama dengan QS yang tadi sudah Ibu sebutkan. Lalu ketika ada fungsi dimulai dengan huruf P, P itu kalau di ekonomi adalah harga, PD itu menggambarkan fungsi permintaan, lalu PS menggambarkan fungsi penawaran. Ya, price of demand dan price of supply. Ini quantity of demand sama dengan quantity of supply. Kurvanya seperti ini. Kalau ekonomi tanpa kurva tuh kayak masakan tanpa garam ya, Nak. Jadi harus tahu cara membaca kurva. Nah, di sini ada kurva yang dari kiri bawah ke kanan atas adalah supply atau penawaran. Lalu dari kiri atas ke kanan bawah adalah demand atau permintaan. Nah, titik pertemuan ini yang dinamakan harga keseimbangan atau titik equilibrium. Oke, titik equilibrium, pertemuan antara harga, P itu harga, dan kuantitinya. Nah, sepakat di sini mereka, ya kan, penjual dan pembeli. Oke, ini sumbu yang horizontal adalah Q dan sumbu vertikal adalah P. Kalau di matematika X, Y
Kalau di ekonomi Q, P. Nah, ini untuk cara menghitung elastisitas baik permintaan maupun penawaran. Nah, yang di Ibu contohkan ini adalah elastisitas permintaan, yaitu persen dari perubahan permintaan per persen dari perubahan harga. Oke? Atau ED, elasticitas of demand, sama dengan ini adalah lambang delta ya. Delta Q artinya perubahan kuantiti. Caranya Q2 dikurang Q1 per delta P. Artinya ada perubahan harga. P2 dikurang P1 dikali P1 per Q1. Ya, yang dipakai adalah P1 per Q1. Nah, cara menghitungnya sudah bisa kan ya kalau perkalian seperti ini ya. Oh, anak SD juga sudah bisa, Bu. Lanjut. Ada lagi, fungsi penawaran setelah pajak. Nah, ini ketika si penawaran dan permintaan ada pajak dan subsidi. Ketika suatu barang dikenakan pajak, kira-kira harga barangnya tambah mahal apa tambah murah? Iya, betul, tambah mahal ya. Jadi ketika ada pajak, yang dipakai adalah QS. Kenapa QS? Karena harganya yang dipengaruhi adalah harga penawaran, bukan QD. Ya, di sini B kali dalam kurung P dikurang T. Jadi harganya dikurang T-nya dalam kurung ditambah A. Nah, menghasilkan, jadi bisa kita simpulkan adalah QS sama dengan A tambah B dalam kurung, buka kurung, P dikurang T. Atau lebih gampangnya lagi, kamu bisa masukkan ke persamaan yang harga. Ya, kalau misalnya rata-rata kita menggunakannya QD sama dengan QS, tapi ketika terjadi pajak, ketika ada subsidi, lebih mudah ketika kamu menambahkannya lewat fungsi harga. Ya, bukan fungsi kuantiti. Ya, kalau ini adalah fungsi kuantiti. Kalau yang ini adalah fungsi harga. Jadi A ditambah B dikali Q ditambah T. Ya kan? Jadi harganya lebih mahal. Nah, PST sama dengan PS ditambah T. Nah, itu untuk pajak. Nah, yang sebelum pajak kan gini ya, PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Nah, yang setelah pajak berarti PD sama dengan PST atau QS sama dengan QST. Ya, jadi kita masukkan pajaknya pada fungsi yang penawaran. Begitu juga dengan subsidi. Ya, subsidi bedanya adalah T-nya, kalau subsidi S ya, S-nya subsidinya dikurang. Kalau pajak, ininya ditambah. Karena subsidi itu mengurangi harga, sedangkan pajak menambah harga. Untuk soal nomor 1, pada saat harga 1.500 penawarannya sebanyak 2.000 unit. Ketika harga naik menjadi 1.750, penawarannya bertambah menjadi 3.000 unit. Fungsi penawarannya adalah, nah sebelum kita masuk hitungannya, kalian harus ingat dulu ketika hukum penawaran terjadi adalah ketika harga naik, maka kuantitasnya ikut naik. Ketika harganya turun, kuantitasnya ikut menurun. Nah, kalian bayangkan kalian sebagai pengusaha atau produsennya. Nah, barulah berlaku hukum penawaran ini. Oke, nah kalau permintaan kebalikannya, apabila harganya naik, kuantitasnya akan turun. Ketika harganya yang turun, kuantitasnya akan naik. Makanya hubungannya permintaan adalah negatif. Kalau penawaran hubungannya positif karena sama-sama naik, sama-sama turun. Nah, ayo tadi jawabannya apa?
Yang Q sama dengan 4P dikurang 4.000. Nah, gimana Bu caranya? Nah, ini rumusnya, mencari fungsi. Baik fungsi permintaan maupun fungsi penawaran mempunyai rumus yang sama. Nah, P ini adalah rumusnya, lalu dikurang P1 artinya harga awal, P2 merupakan harga setelah terjadi kenaikan atau penurunan, dikurang P1 tadi harga awal. Nah, Q adalah rumusnya, dikurang Q1 adalah kuantitas atau jumlah awal, Q2 adalah jumlah yang berubah, dikurang sama Q1 jumlah yang awal. Nah, kita masukkan yuk. Ininya angkanya sudah ada, P1 yang ini, harga awal yang ini. Ini menjadi P1, ini berarti menjadi Q1. Q itu adalah jumlah barang ya kan? Jadi satuannya unit. Nah, yang ini 1750 adalah P2. Nah, ini adalah Q2. Ya. Oke, kita masukkan ke dalam fungsinya, ke dalam rumusnya, lalu kalian hitung, yang di bawah dihitung terlebih dahulu, yang bawah juga dihitung, dapatlah 1000. Dari mana 1000? Dari 3000 dikurang 2000. 250 asalnya dari mana? 1750 dikurang 1500. Nah, mereka saling kali silang. Yang sebelah sini dikalikan sebelah sini dan yang Q dikalikan sama yang ini. Ya, mereka kali silang. Ya kan? Nah, dapatlah 1000 P gitu kan dikurang, harusnya ini dikali atau boleh di dalam kurung seperti ini. Jadi angka yang di sini dikalikan sama hasil pengurangan ini dan angka yang di sini dalam kurung lalu dikurang sama hasil pengurangan ini. Dapatlah seperti yang baris kedua. Lalu baris yang ketiga, mengapa bisa seperti ini? Dari mana ayo asalnya? Ada yang tahu? Karena kita bagi semuanya dengan 250. Ya, kita bagi semuanya dengan 250 yang di luarnya saja. Nah, ini 250-nya jadi hilang karena habis. Nah, 1000-nya jadi 4. Lalu dalam kurungnya tulis apa adanya, lalu kita buka kurungnya. 4P dikali P jadi 4P, 4 dikali minus 1500 jadi minus 6000. Q-nya dikeluarkan, lalu 2000-nya juga dikeluarkan. Nah, Q sama dengan, karena kan kita fungsi penawaran ya yang diminta ya. Jadi lambangnya kalau bisa Q sama dengan. Ya, Q sama dengan 4P, 4P dikurang 4000. Dari mana 4000? Ketika yang mau dipindahkan yang mana? Karena Q-nya di sini positif, berarti si 2000-nya yang pindah ke sini. Nah, tadinya minus berubah menjadi plus gitu kan. Nah, jadi ditambah. Nah, hasilnya minus 4000. Atau kita pindahkan posisinya, Q-nya yang sebelah sini, walaupun jadi minus, nanti hasilnya nanti akan kita rubah, kita bagi menjadi minus. Ya, itu tergantung trik kalian. Yang jelas biasanya yang diminta adalah bentuknya Q sama dengan. Ya, jangan P sama dengan, tapi Q sama dengan. Nah, karena ini penawaran berarti harusnya di sini adalah QS. Quantity of supply. Oke? Soal nomor 2. Diketahui P sama dengan 1000 dikurang 20 Q dan fungsi penawaran P sama dengan minus 600 ditambah 20 Q. Maka keseimbangan pasarnya Q, P yang seperti tadi Ibu bilang. Kalau di matematika X, Y, kalau di ekonomi Q, P. Ya, kita masukkan rumusnya. Keseimbangan pasar adalah pertemuan antara
permintaan dan penawaran. Nah, di sini sudah ada fungsi permintaan, fungsi penawaran. Bu, kok pakai PD ini, Bu? Nggak pakai QS, nggak pakai QS? Nah, boleh kalian rubah dulu menjadi QD dan QS, atau kalian kalau udah dua-duanya udah sama, P sama dengan, gunakanlah P. Persamaannya ini, PD sama dengan PS, seperti rumus yang awal, sama saja ya. Tapi ketika di sini yang diketahui fungsinya pakai Ki, ya berarti di sini QD sama dengan QS. Tapi kalau di soalnya ini P, nggak apa-apa. PD sama dengan PS, daripada kamu harus merubah ke QD atau ke QS, agak lebih rumit. Oke, kita pisahkan yang 2000, yang Ki dengan yang Ki, yang tidak ada pasangannya dengan yang tidak ada pasangannya. Ya, 40 Ki asalnya dari 20 Ki, ya kan? Dipindahin ke sini, gitu kan? Hasilnya minus juga, minus 40 Ki, gitu. Nah, yang ini 600, pindahin lagi ke sini jadi minus 1600. Nah, aslinya seperti itu ya, di sininya minus, di sininya minus. Nah, supaya minus ini hilang, kita bagi semuanya menjadi minus juga. Jadi, menghasilkan Q-nya sama dengan 40 positif. Ya, dari mana asalnya? Dari 1600 dibagi 40. Nah, ini untuk yang Q-nya. Nah, setelah Q kita sudah dapat nilai Q-nya, nah kita masukkan ke salah satu fungsi. Boleh pakai fungsi PD, boleh pakai fungsi yang PS. Terserah kalian. Pasti akan sama nilainya. Ya kan? Karena ini adalah pertemuan, kesepakatan. Jadi pasti hasilnya sama. Nah, boleh dimasukkan ke sini, boleh dimasukkan ke sini. Oke, P sama dengan 1000 dikurang 20. Nah, masukkan deh nilai Q-nya. Nah, ini sorry ya, ini tidak ada minusnya ya, harusnya ya. Jadi 20 Q, sama seperti ini, 20 Q. Nah, 40 dimasukkan hasil dari yang sini tadi, lalu 1000 dikurang 800 menghasilkan P-nya adalah 200. Jadi, Q, P adalah 40,200. Q, P. 40,200. Oke, soal ketiga ini kurva. Perhatikan gambar di bawah ini, ada fungsi penawaran yang benar adalah, nah di sini ada kurva, di sini ada P, ini ada titik origin atau titik 0, di sini ada Q, lalu ada garis yang dari kiri bawah ke kanan atas. Nah ingat, itu merupakan garis penawaran atau lambangnya adalah S. Ya, lalu minus 4 di sini ya sebagai sumbu P, ya, lalu sumbu Q-nya adalah 8. Nih ya, ceritanya titiknya ini adalah 8 dan minus 4. Ya, 8, minus 4. Nah, kita suruh nyari fungsi penawaran. Gimana, Bu, caranya? Nah, yuk, tadi jawabannya apa? QS sama dengan 8 plus 2P enggak? Nah, ini penjelasannya. Dari grafik dapat kita tulis fungsi penawarannya adalah sebagai berikut. Nah, kita akan rubah. Tadinya ini minus 4 adalah P, 8 adalah Q. Untuk dijadikan fungsi, kita rubah. Minus 4-nya menjadi Q, 8-nya menjadi P. Paham ya? Harusnya kan 8Q gitu kan? Ini minus 4P gitu kan? Nah, untuk mencari fungsi penawaran dari kurva, dari sebuah kurva, caranya adalah kita balik. Ya, Nak? Jadi, minus 4Q ditambah 8P. Ini ditambahnya adalah tandanya si 8 ya, karena 8-nya positif, sedangkan minus 4-nya adalah negatif. Gitu, jadi sebenarnya ada artinya. Jadi bukan, Bu, ditambah ya Bu, harus ditambah. Ini harus minus Bu, enggak. Ini tergantung dari angka yang muncul pada kurva kalian. Ya, jadi kalau kurva kalian di sininya 2, berarti menjadi 2Q, gitu kan. Kalau di sini yang munculnya 3, berarti 3P.
Gitu. Nah, sama dengan minus 4. Minus 4 dari sini, 8-nya adalah dari Q-nya. Lalu kita turunkan ke bawah, minus 4Q ditambah 8P sama dengan minus 24. Sorry, ini harusnya minus 32 ya nak ya. Ini minus 32. Ya, minus 32 ya. Perkalian. Nah, lalu Q 8P sama minus 32 berarti sama-sama kita bagi 4. 4 jadi hilang, habis ya kan, 4 bagi 4, 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis, 8 dibagi 4 adalah 2P, lalu di sini 32 dibagi 4 adalah 8. Ya nak ya, di sini 32 ya nak, minus 32. Lalu di sini 8. Nah, Q sama dengan 2P pindah ke sini menjadi positif, ditambah 8 ini juga positif. Jadi Q sama dengan 2P plus 8. Bu, ini kok 8-nya duluan? Ini 2P-nya duluan, nggak masalah. Yang jelas nilai A sama B-nya nggak ketukar minus plusnya. Ya kan, yang penting yang berhubungan dengan P, yang berdampingan dengan P ini adalah nilai B. Nah, kalau yang tidak punya pasangan berarti ini nilai A. QS-nya adalah quantity of supply. Seperti itu ya untuk mencari fungsi dari grafik atau dari kurva. Oke, kita lanjut. Untuk soal nomor 4, diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 2 dikurang 0,5P. Fungsi penawaran Q sama dengan min 2 ditambah P. Bila pemerintah menarik pajak, atau lambangnya di sini T atau teks ya, sama dengan 2, maka keseimbangan harga dalam kurung P dan kuantitas dalam kurung Q setelah pajak adalah 4,0. Artinya Q-nya adalah 4, P-nya adalah 0. Coba kita lihat penjelasannya. Kita tulis lagi fungsi permintaan Q sama dengan 2 dikurang 0,5P. Fungsi penawaran Q sama dengan min 2 ditambah P. Lalu ada pajak di situ T sama dengan 2, maka keseimbangan harganya setelah pajak. Nah, kita hitung dulu gimana kuantitas ini, fungsi ini ketika ada pajak. Nah, seperti rumus yang tadi, karena ini munculnya adalah fungsi Q, maka pakai rumus yang dalam kurung tadi. Ya, kalau dia rumusnya P sama dengan, lebih mudah, tinggal ditambah plus 2. Tapi karena ini rumusnya adalah quantity, jadi tulis apa adanya. Min 2 plus 4 dikurang 2. 2-nya itu menunjukkan pajaknya, lalu yang kita ambil, yang kita masukkan adalah QS, yang penawaran. Kenapa? Karena yang berubah adalah harga yang ditawarkan. Ya kan, harga jual yang berubah ketika ada pajak atau subsidi. Nah, maka dari itu yang kita gunakan QS-nya. Jadi yang berubah adalah QS. Nah, P dikurang 2, lalu minus 2 ditambah 4 dikurang 2. Lalu kita buka kurungnya, menghasilkan min 2 plus P dikurang 2, ya kan? Min 2 ketemu min 2 sama dengan min 4 di sini. Nah, plus P-nya kita tulis apa adanya. Nah, berarti ini merupakan fungsi yang baru setelah terjadinya pajak. Nah, ingat kalau pajak kita kurangi di harganya, ya, tapi kalau ininya QS. Kalau di sininya P, PS, nah ini baru pajaknya ditambah. Tapi karena ini fungsi Q, berarti dia tandanya dikurang. Kalau subsidi ditambah.
Nah, syarat keseimbangan sama seperti yang tadi. Baik itu ada pajak maupun tidak ada pajak sama QD sama dengan QS. Tapi di sini QS-nya adalah setelah adanya pajak atau subsidi kalau soalnya subsidi. Masukkan QD-nya 2 dikurang 0,5P sama dengan QS-nya adalah min 4 plus P. Jangan pakai yang ini lagi ya nak, tapi pakai yang setelah pajak. Lalu seperti biasa semua yang sesuai yang pakai tanda minus sama minus ya kan, yang plus yang ada P-nya ini berdiri sendiri lalu didapatlah 4 di sini. Ya 4 dari mana? Dari 2 dikurang 0,5 hasilnya berapa? 1,5 ya kan? Lalu min 6 dibagi 1,5 hasilnya adalah 4. Maka Q sama dengan min 4 plus P sama dengan min 4 plus 4. 4-nya berasal dari sini setelah kita hitung keseimbangannya. Nah, ini sama dengan 0. Jadi keseimbangannya adalah 4P, Q-nya habis 0. Jadi P, Q, P. Q-nya 0. Oh, sorry. Ini karena soalnya mintanya adalah harga P dan kuantitasnya Q, berarti sesuaikan. Berarti P-nya 4 di sini, lalu Q-nya adalah 0. Oke, masuk ke soal terakhir, soal nomor 5. Bila pemerintah mengurangi subsidi harga penjualan BBM di dalam negeri, harga jual BBM akan naik. Bila kenaikan harga BBM sebesar 30%, jumlah permintaan terhadap BBM akan turun sebesar 20%. Hal ini BBM tergolong barang, apakah dia luks, mewah, bersifat elastis, inferior, bersifat inelastis, bersifat unitary elastic. Nah, kemarin sudah dibahas ya nih, barang inferior itu seperti apa. Dan barang mewah, tahu ya anak-anak, yang mewah, yang tidak semua orang bisa memilikinya. Gitu. Nah, ini rumusnya dari elastisitas. E sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Sama dengan, atau pakai rumus yang persen dari delta Q dibagi persen dari delta P. Nah, di sini karena kan sudah ketahuan ya kenaikan harga BBM-nya pakainya persen. Dan begitu juga dengan permintaannya, turun juga pakainya persen. Jadi kita pakai rumus yang ini saja ya nak. Nah, kalau ada Q1, Q2, P1, P2, baru kita pakai rumus yang ini. Oke, karena ini bentuknya persen, sudah diketahui kenaikan dan penurunannya, kita berarti pakai rumus yang ini. Oke, kita masukkan delta Q-nya, berarti Q itu adalah jumlah. Ya, di sini adalah jumlah permintaan 20%, lalu per di sini adalah kenaikan harga atau delta P. Di sini adalah 30%, sama dengan 2/3. Nah, jadi elastisitasnya sama dengan 2/3. Sorry ya nak ya, ini 2/3. 2/3 itu kalau di angka biasa berarti 2 dibagi 3, 0,7 ya. 0,7 berarti E kurang dari 1. Nah, ini termasuk ke dalam inelastis. Nah, artinya persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Gitu. Jadi, perubahan jumlah barangnya itu nggak ngaruh gitu ya, seakan-akan kalau ada perubahan harga itu
nggak akan mempengaruhi jumlah barangnya. Nah, ini adalah yang inelastis. Jadi, dia tidak mengikuti perubahan harganya. Oke, baiklah. Dari Ibu cukup sekian pembahasannya dari soal nomor 1 sampai nomor 5 karena ini adalah hitungan. Jadi Ibu cuma ngambil 5 soal saja. Nah, mudah-mudahan untuk next-nya lagi kita ambil lagi soal hitungan ataupun kita next ke teorinya tentang permintaan penawaran. Baik, Ibu tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas keinginannya, niatnya untuk belajar UTBK dari kelas 11 ya, karena ini secara cuma-cuma nak, mumpung kalian diberikan kesempatan ya kan, manfaatkanlah dengan baik gitu kalau menurut Ibu ya. Oke? Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Percaya aja itu. Oke? Apabila kita punya usaha, insya Allah nanti kelas 3-nya akan memetik buah dari perjuangan kalian di kelas 11 dibandingkan teman-teman kalian yang masih leha-leha sekarang ya kan, presensinya masih buruk ya nak ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.